saat tarifnya naik awal tahun ini. Ada di antara mereka menjadi korban PHK dan belum bekerja kembali. Untuk itu, situasi saat ini tidak mendukung bila tetap harus menaikkan iuran. Pada 1 Januari 2020 mendatang, kenaikan iuran ini menuai polemik di masyarakat karena dianggap memberatkan kelompok tidak mampu. Benarkah demikian? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1P5RA dari kelas 10-11 ingin membahas tentang isu-isu BPJS. Sebelumnya, perkenalkan diri, nama saya Sabrina Lenovita. Saya Cici Zalura Ranjani. Saya Hasna Yosita Vervena Sembiring. Saya Karisya Rahma Fauzi. Saya Livia Febrianti. Saya Wildan Esfandi Rifki Mausin. Saya Muhammad Agus Salim. Saya Muhammad Sultan. Saya Gadamar Al-Fatoni. Halo semuanya, di video kali ini kita akan membahas tentang BPJS Kesehatan, sebuah program yang telah membantu jutaan warga Indonesia mendapatkan akses kesehatan yang lebih baik. Namun, meskipun tujuannya mulia, BPJS Kesehatan tidak terhindar dari berbagai masalah, mulai dari antrian panjang, kekurangan dana, hingga kualitas pelayanan yang masih sering dikeluhkan. Bahkan, ada juga isu terkait dengan pembayaran klaim yang seringkali memakan waktu lama. Nah, apa saja sih masalah-masalah ini dan bagaimana dampaknya bagi kita semua? Yuk kita bahas lebih dalam dan cari solusinya bersama-sama dalam video ini. Pemerintah Indonesia mengusulkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan sebagai langkah untuk mengatasi defisit anggaran yang terus meningkat. Kebijakan ini tidak akan efektif menyelesaikan masalah defisit dan malah berpotensi menambah beban masyarakat. Model pembiayaan JKN. BPJS Kesehatan mengadopsi model pembiayaan berbasis premi asuransi. Model ini dianggap rentan terhadap defisit karena tidak semua peserta aktif membayar premi secara rutin. Banyaknya peserta mandiri yang tidak mampu membayar iuran secara teratur menyebabkan ketidakseimbangan antara pemasukan dan pengeluaran BPJS. Yang kedua ada anggaran kesehatan yang rendah. Indonesia hanya mengalokasikan sekitar 2,8% dari PDB untuk anggaran kesehatan yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan rekomendasi WHO yang sebesar 5% dari PDB. Akibat alokasi yang rendah ini, pembiayaan kesehatan per kapita di Indonesia hanya sekitar 112 USD, sementara standar idealnya adalah sekitar 300 USD per kapita. 3. Defisit yang terus meningkat. Defisit BPJS Kesehatan mencapai 16,5 triliun rupiah pada tahun 2018, meskipun ada intervensi dana talangan dari pemerintah. Defisit ini menunjukkan adanya masalah struktural dalam manajemen dan model pembiayaan BPJS Kesehatan. Evaluasi model pembiayaan JKN. Pemerintah meninjau ulang model pembiayaan JKN yang ada saat ini. Model yang terlalu tergantung pada premi asuransi dianggap tidak berkelanjutan dan memberatkan masyarakat, terutama mereka yang berpenghasilan rendah. Alternatif yang diusulkan termasuk model pembiayaan yang lebih inklusif dan tidak hanya mengandalkan premi dari peserta. Selanjutnya yaitu ada peningkatan anggaran kesehatan. Pemerintah perlu meningkatkan alokasi anggaran untuk sektor kesehatan agar mencapai setidaknya 5% dari PDB sesuai rekomendasi WHO. Dengan anggaran yang lebih tinggi, diharapkan kualitas layanan kesehatan dapat ditingkatkan dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat. 3. Reformasi sistem kesehatan. Mendorong adanya reformasi dalam sistem manajemen BPJS Kesehatan termasuk peningkatan efisien dan transparansi dalam pengelolaan dana. Selain itu, perlu ada peningkatan kualitas layanan dan aksesibilitas pelayanan kesehatan, terutama bagi masyarakat di daerah terpencil dan kurang mampu. Kesimpulannya, menaikkan iuran BPJS Kesehatan dianggap bukan solusi jangka panjang untuk mengatasi defisit. Langkah yang lebih tepat adalah dengan melakukan reformasi menyeluruh pada model pembiayaan, meningkatkan anggaran kesehatan, dan memperbaiki manajemen BPJS Kesehatan. Demikian diharapkan dapat tercipta sistem kesehatan yang lebih berkelanjutan, inklusif, dan mampu memberikan pelayanan yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat Indonesia.